Shalom. Renungan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tetapi sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami datang kepadamu bersyukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menolong kami, membimbing kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan, menjauhkan kami dari segala macam penyakit, sehingga pada hari ini kami datang kepadamu memuji serta membesarkan akan nama Tuhan. Pada hari ini kami akan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, agar apa yang kami sampaikan dapat didengar dan menjadi saksi bagi yang mendengarnya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6 dengan judul Tuhan Gembalaku yang setia, atau di dalam bahasa Toraja, Puangmo tomang kambi masukanku. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam Tuhan sepanjang masa. Amin. Renungan kita pada hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6 yang berjudul Tuhan Gembalaku yang setia, atau di dalam bahasa Toraja yang berkata Puangmo tomang kambi masukanku. Pada suatu hari seekor domba kecil tersesat dari kawanannya. Ia berjalan tanpa arah, merasa takut dan lelah. Tidak ada yang menuntunnya, tidak ada yang melindunginya, hingga akhirnya sang gembala yang datang mencari dan mendapatkannya, mengangkatnya dan membawanya pergi dengan penuh kasih. Domba ini tidak menemukan jalan pulang sendiri, tetapi diselamatkan oleh gembala yang setia. Mazmur ini menggambarkan hubungan yang sangat dekat antara Tuhan dan umatnya, seperti gembala dengan domba. Seorang gembala bukan hanya memimpin, tetapi juga menjaga, memberi makan, melindungi. Dan ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, ia sedang menyatakan kepercayaan penuh bahwa hidupnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang menarik, pemazmur tidak berkata bahwa hidup akan selalu mudah. Ia tetap melewati lembah kekelaman itu. Namun perbedaannya terletak pada satu hal, Tuhan menyertainya. Kehadiran Tuhan mengubah rasa takut menjadi ketenangan. Tongkat gadanya menjadi sumber penghiburan. Seringkali kita menginginkan hidup tanpa masalah. Namun firman ini mengingatkan bahwa yang kita butuhkan bukanlah jalan tanpa lembah, melainkan penyertaan Tuhan di dalam lembah itu. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari kesulitan, tetapi Ia tidak pernah meninggalkan kita di dalamnya. Selain itu, Tuhan juga digambarkan sebagai tuan rumah yang menyediakan hidangan, bahkan di hadapan lawan. Ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak tergantung pada situasi di sekitar kita. Di tengah tekanan sekalipun, Tuhan tetap sanggup memelihara dan memberkati. Marilah kita senantiasa mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ia adalah gembala yang setia, menuntun, menjaga,
dan menyertai kita sepanjang hidup. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kami telah mendengar akan renungan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari dan menjadi pedoman di dalam segala macam tindakan kami, agar apa yang kami lakukan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya Bapa yang surga, pada hari ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit atau dalam kelemahan tubuh, karena Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan apabila mereka sakit. Juga kami berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya memberikan pekerjaan agar apa yang dicita-citakannya mendapat pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, agar nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Juga kami berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan senantiasa melindungi pemerintah kami, membimbing mereka, memberikan hikmat dan akal budi kepada pemerintah, agar apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga penginjilan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan juga rakyat dapat bekerja dengan baik dan makmur dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapa yang surga, kami serahkan semua rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa mengatur akan setiap langkah kami, agar apa yang dilakukan dapat berhasil dengan baik dan tidak sia-sia. Inilah doa sembahyang kami yang kami minta di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.